Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Cantika Dwi Putri dengan NIM 620200576 dari Fakultas Kesehatan Prodi Farmasi kelas 1B Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah farmakoterapi 1 dengan dosen pengampu Ibu APT Eko Retnowati, MSI MFAR. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu penyakit pada gangguan pencernaan, yaitu tukak lambung. Nah, teman-teman sebelumnya udah tahu belum apa itu tukak lambung? Jadi, tukak lambung atau peptic ulcer merupakan luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Luka ini juga dapat berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil, yaitu duodenum, serta kerongkongan, yaitu esofagus. Umumnya tukak lambung disebabkan oleh bakteri H. pylori. Setiap penyakit pasti ada penyebabnya, begitu pula dengan tukak lambung. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya tukak lambung. Selama puluhan tahun, makanan pedas selalu dianggap sebagai penyebab utama terjadinya tukak lambung dan beberapa penyebab lainnya. Yang pertama, infeksi akibat bakteri Helicobacter pylori yang utama dan sering tidak disadari oleh manusia. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan golongan steroid, antikoagulan, aspirin dengan dosis rendah, dan beberapa obat-obatan yang meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung. Yang ketiga, mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid yang sering atau berkepanjangan akan meningkatkan resiko tukak lambung terutama pada lansia. Yang keempat, merokok dan mengonsumsi minuman yang beralkohol atau minuman keras. Dan yang kelima, penyakit sindrom Zollinger-Ellison dan stres. Selanjutnya akan terjadi komplikasi pada tukak lambung. Komplikasi akibat tukak lambung jarang dialami pengidap, tetapi dapat apabila tukak lambung tidak ditangani secara tepat. Ada beberapa komplikasi yang meliputi yang pertama, pendarahan dalam perut ringan atau berat yang dapat membutuhkan transfusi darah. Yang kedua, peritonitis atau dinding lambung atau usus yang berlubang dan menyebabkan infeksi serius dalam rongga perut. Dan yang ketiga, terhalangnya pergerakan makanan dalam sistem pencernaan. Beberapa langkah pencegahan supaya kita terhindar dari penyakit tukak lambung. Yang pertama, menjaga kebersihan. Mencuci tangan setelah keluar rumah dan sebelum makan dengan bersih dan dengan menggunakan sabun. Makan makanan yang benar-benar matang dan mengonsumsinya, dan makan makanan yang bersih dan juga sehat. Yang kedua, berhati-hati dalam mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid agar tidak berkelebihan. Yang ketiga, mengurangi atau berhenti merokok. Yang keempat, berhenti mengonsumsi minuman keras atau beralkohol. Setiap penyakit pasti ada pengobatan atau terapinya. Begitu pula dengan tukak lambung. Langkah pengobatan untuk tiap pengidap tukak lambung tidak sama. Dokter menentukannya berdasarkan pada penyebab tukak lambung yang dialami oleh pengidap. Ada beberapa jenis obat. Yang pertama, antibiotik apabila tukak lambung disebabkan oleh bakteri H. pylori. Yang kedua, penghambat pompa proton dan obat penghambat reseptor H2 apabila tukak lambung disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid untuk menurunkan kadar asam lambung. Dan yang ketiga, obat yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri secara cepat sebelum obat-obatan lainnya bekerja. Yang dilakukan dalam penyembuhan tukak lambung ini selain konsul ke dokter dan meminum obat dari dokter,
Penderita juga bisa melakukan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah dan dilakukan dengan sendiri. Yang pertama, mengurangi konsumsi minuman keras atau beralkohol. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, mengurangi konsumsi teh dan kopi. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang berbahan susu seperti keju. Yang kelima, menghindari konsumsi makanan pedas dan lemak. Yang keenam, makan dengan porsi dikit tapi sering. Dan yang ketujuh, memiliki berat badan yang sehat dan ideal. Sekian penjelasan tentang penyakit tukak lambung dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.